Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa lagi di podcast ID Wilayah Jawa Tengah. Kali ini kita bersama dengan Dr. Zulfahmi, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, yang dalam hal ini mewakili PAPDI cabang Semarang. Untuk topik kita kali ini, kita akan membahas tentang anemia. Banyak orang mengatakan penyakit anemia adalah penyakit kekurangan darah. Tapi apa penyebabnya, kemudian bagaimana cara mengatasinya, nanti kita akan berbincang dengan pakarnya, yaitu Dr. Zulfahmi. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Dr. Baskoro. Dok, kita bahas tentang anemia. Jadi sebetulnya apa sih, Dok, yang disebut dengan anemia? Baik, terima kasih, Dr. Baskoro. Jadi anemia itu seperti disampaikan oleh Dr. Baskoro sebelumnya, yaitu adalah suatu kondisi di mana kadar hemoglobin itu kurang dari normal. Kita tahu bahwa unsur darah itu ada 3, yaitu sel darah merah atau hemoglobin, sel darah putih atau leukosit, dan sel trombosit atau sel pembekuan darah. Untuk anemia, itu gangguannya pada sel darah merah. WHO menggariskan berbeda antara wanita dan antara perempuan dengan laki-laki. Bila HB kurang dari 13 pada laki-laki dan 12 pada gram persen pada wanita, itu dikatakan anemia. Itu kriteria yang digariskan oleh WHO. Kemudian dibagi lagi anemia itu, ada anemia yang ringan, kemudian ada anemia yang sedang, dan ada yang berat. Begitu. Baik, terima kasih. Untuk penyebab anemia, apakah selalu oleh karena perdarahan atau mungkin ada faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan anemia, Dok? Jadi untuk penyebab anemia, untuk gampangannya, Bapak hematologi dunia Winthrop itu sudah membagi pembagian anemia berdasarkan penyebabnya. Jadi prinsipnya sebenarnya anemia itu adalah bisa penyebabnya karena intake yang kurang, apapun penyebabnya, bisa oleh karena gangguan pada proses daripada pembentukan darah, bisa oleh karena ada gangguan ekskresi, ada gangguan kelebihan pemecahan darah yang berlebihan. Jadi kalau perdarahan itu masuk bagian daripada karena pengeluaran darah yang berlebihan ke arah outputnya, dokter. Kalau yang kita bahas anemia ini bisa kedua-duanya, bisa ketiga tempat tadi berdasarkan patofisiologi tadi. Bisa dari inputnya karena intake yang kurang, bisa karena proses. Kita tahu bahwa sumsum tulang itu, darah itu diproduksi sumsum tulang, ada gangguan di sumsum tulang. Bisa juga oleh karena ekskresinya yang bertambah maksud saya, misalnya karena perdarahan dan seterusnya. Ya, itu secara umum begitu kita. Jadi kalau perdarahan mestinya kita transfusi gitu ya, kalau penyebabnya perdarahan. Iya. Tapi kalau penyebab yang lain, Dok, bagaimana kita mengetahui penyebab anemia itu? Baik. Jadi anemia itu penting. Kenapa penting? Karena prevalensi terutama pada anemia pada dewasa, pada remaja itu sekitar 32%, Dr. Baskoro. 32% itu artinya bagaimana? Di antara 3 sampai 4 orang remaja itu di antara 10 remaja itu ada 3 sampai 4 orang yang menderita anemia. Ya, jadi kadang-kadang tanpa keluhan. Kita tahu bahwa fungsi sel darah merah adalah untuk memberikan makanan kepada sel-sel darah. Sehingga kalau terjadi anemia, maka gejala yang muncul adalah gangguan konsentrasi tentu saja. Jadi mager, istilah sekarang, malas gerak, atau 5L, ya, lesu, letih, lemah, kurang konsentrasi atau lalai, dan capek yang berkepanjangan. Nah, tentu saja itu akan menghambat kinerja seseorang untuk bekerja, menyerang pada usia remaja. Kemudian prevalensinya sekitar 30%. Ini suatu hal yang serius sebenarnya, Dr. Baskoro. Sehingga kita butuh perhatian lebih khusus untuk anemia, jangan disepelekan. Dan kita tahu juga bahwa penyebab orang-orang yang dirawat inap di rumah sakit itu, anemia itu sangat sering menyertai penyakit yang menyertai yang lain. Misalnya ada diabetes, itu masuk dengan anemia. Gangguan ginjal masuk dengan anemia juga sebagai diagnosis sekunder. Ya. Kalau tadi kan Dr. Zul sudah menjelaskan tentang gejala-gejala ya, lemah, kemudian mager gitu ya. Nah, sebenarnya ada tanda-tanda apa yang perlu kita kenali, Dok? Misalnya, apakah kita bisa mengidentifikasi dari selaput lendir mata kita, atau dari ujung jari kita pencet, atau bagaimana, Dok? Iya, betul. Jadi untuk mengenali anemia, dasar dokter itu kan ada gejala klinis yang muncul. Kemudian dari pemeriksaan fisik kita menemukan adanya gangguan, temuan-temuan yang patologis. Seperti disampaikan oleh Dr. Baskoro tadi, bahwa anemia itu kami bagi menjadi 3, dokter. Jadi ada yang ringan, sedang, berat. Tentu saja gejala dan keluhan yang muncul, simptom dan sign yang muncul
terkait dengan tinggi rendahnya kadar Hb dalam tubuh seseorang. Kalau Hb-nya misalnya sudah anemia berat itu adalah Hb kurang dari 7. Itu gejala yang muncul pasti lebih nyata dibandingkan dengan anemia yang ringan, ya. Kalau anemia ringan, gejala awal yang paling mungkin itu ya itu tadi yang saya sampaikan 5L tadi. Lesu, lemah, letih, kemudian rasa capek dan lalai, kurang konsentrasi. Itu gejala awal yang muncul. Kadang-kadang gejala fisik yang muncul perubahan posisi. Jadi seseorang yang posisi duduk kemudian berdiri itu rasa oleng. Nah, itu yang dikeluhkan oleh pasien. Sedangkan yang hasil pemeriksaan yang kita dapatkan itu yang seperti Dr. Baskoro katakan tadi, mungkin konjungtiva, selaput matanya itu menjadi lebih pucat, kemudian tangannya kadang-kadang ada kukunya juga berubah, namanya kuku sendok, itu khas untuk anemia oleh karena defisiensi Fa. Mungkin saya perlu terangkan bahwa untuk anemia itu penyebabnya tadi saya sudah terangkan ada klasifikasi, kemudian prinsip dasar kejadian anemia tadi adalah gangguan intake, proses, output. Nah, mungkin kalau kita dalam dunia medis, khususnya dalam bidang ilmu penyakit dalam, itu kita membagi anemia dari segi kepraktisan dan pengurangan biaya, efisiensi biaya, itu kita membagi anemia berdasarkan morfologi darah tepi. Begitu Dr. Baskoro. Jadi morfologi darah tepi itu sangat penting untuk seorang dokter, khususnya internis, untuk mengetahui penyebab daripada anemia yang tadi Dr. Nugroho sampaikan, Dr. Baskoro sampaikan tadi. Ya, jadi ada anemia oleh karena MCV. Jadi komponen darah merah itu ada komponen-komponen morfologi namanya MCV, MCHC dan MCH. Ya, jadi yang kita pakai yang paling gampang itu MCV, Mean Corpuscular Volume. Dari situ kita bisa menentukan ukuran daripada eritrosit tersebut. Misalnya kita normalnya adalah 80 sampai 100% veltometer. Kalau kurang daripada 80 itu ukuran eritrositnya kecil. Kalau dia normal, dia antara 80 sampai 100. Sedangkan kalau dia besar, itu ukurannya 100 femtoliter. Nah, arah diagnosis anemia kita bisa mengarahkan dari situ. Kalau dia ukurannya kecil, hanya 4 aja penyebabnya, Dr. Baskoro. Hanya 4 penyebabnya kalau dia mengecil. Yang pertama adalah anemia defisiensi Fa yang terbanyak, anemia karena kekurangan zat besi. Kemudian yang kedua adalah anemia oleh karena Hb pati, thalassemia. Kemudian yang ketiga adalah anemia on chronic disease, dan yang keempat adalah anemia sideroblastik. Itu kalau ukuran eritrositnya, MCV-nya kecil. Ada lagi kalau ukuran eritrositnya normal, antara 80 sampai 100 femtoliter. Itu arahnya ini yang berbahaya ini. Itu arahnya kita melihat dulu retikulositnya. Sel darah mudah daripada eritrosit tersebut. Apakah terjadi kompensasi atau tidak? Kalau terjadi kompensasi yang ditunjukkan oleh peningkatan daripada retikulosit, itu karena pendarahan akut, tidak ada kompensasi pendarahan apapun penyebabnya, bisa karena trauma, bisa karena melahirkan dan sebagainya. Yang berbahaya adalah karena ada gangguan pada sumsum tulang, dalam hal ini penyakit-penyakit keganasan pada darah. Biasanya tampilan eritrositnya normositik. Kemudian kalau yang besar, megaloblastik, itu dibagi dua. Itu non-megaloblastik, makrositer istilahnya, dan non-megaloblastik. Ini biasanya oleh karena defisiensi asam folat ataupun vitamin B12. Jadi itu memudahkan seorang dokter untuk menegakkan diagnosis, akhirnya biaya yang dikeluarkan lebih minimal, tetapi sampai kepada diagnosis. Ya. Mungkin bisa saya garis bawahi bahwa ketika kita melakukan pemeriksaan laboratorium, bukan hanya Hb saja yang dilihat. Selama ini kan dikatakan anemia kalau Hb-nya kurang dari 13, tapi ternyata untuk menentukan penyebabnya kita harus cari komponen-komponen darah, harus kita lihat, dari situlah kita bisa menentukan penyebabnya, gitu ya. Betul, dokter. Yang tadi ada yang menarik, defisiensi besi dan defisiensi asam folat, artinya berhubungan dengan pola makan ini ya, dok? Betul, karena atau keadaan ususnya atau karena pola makannya yang menyebabkan anemia ini. Penyebab anemia terbanyak memang adalah karena defisiensi vitamin Fa paling banyak, terutama pada kehamilan. Jadi penyebabnya biasanya oleh karena intake yang kurang, atau itu puasa yang tidak tepat, atau mantang. Kan kita kan masyarakat ini kalau lagi hamil tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Ya, justru itu yang berbahaya sebenarnya, karena sumber vitamin zat besi itu paling banyak berasal dari daging. Ya. Padahal kadang-kadang ada
patokan kalau ada nasihat dari orang tua kita bahwa kalau lagi hamil jangan makan yang enak-enak, nanti anaknya besar gitu ya. Jadi akhirnya terjadi anemia defisiensi, malah justru berbahaya untuk bayi yang dikandung. Ya, jadi memang terbanyak itu disebabkan oleh karena defisiensi Fe, Dr. Baskoro. Ya. Ya. Seringkali kan masyarakat ketika mengalami anemia kemudian saya mau minum suplemen penambah darah. Nanti gimana dok itu? Ya. Jadi memang terutama zat besi yang tadi kita katakan yang defisiensi itu yang bisa berpengaruh pada kadar Hb itu adalah zat besi, kemudian asam folat dan vitamin B12. Jadi kalau kita melakukan upaya penegakan diagnosis, ini arahnya ke arah anemia defisiensi Fe yang ditandai oleh karena ditemukan adanya kadar eritrosit yang kecil atau mikrositer istilah medisnya, itu terapinya sangat mudah sebenarnya dengan melakukan pemberian tablet tambah darah rutin. Kalau tidak suka minum obat, bisa diganti dengan makanan yang mengandung zat besi yang cukup. Misalnya, mungkin ya tadi saya katakan daging, kemudian telur, kemudian kalau yang vitamin dan buah-buahan itu jus, katakanlah jus plum, buah plum itu sangat tinggi, atau mungkin pakai bayam itu juga tinggi zat besinya, begitu, Dr. Baskoro. Iya. Jadi anemia ini banyak sekali penyebabnya, dok. Yeah. Dan terapinya pun tentu saja harus tahu apa yang mendasari terjadinya anemia tersebut. Ya. Anemia ini terjadi lebih sering pada anak-anak, pada remaja, atau pada usia lanjut, dok? Kalau data dari WHO atau dari Indonesia ada riset kesehatan nasional itu Riskesdas itu tahun 2018 yang terakhir itu memang terbanyak itu kalau kita lihat prevalensi usia pada usia tua. Ya, pada usia tua terbanyak lebih dari 60 tahun itu kejadiannya hampir mencapai 24%. Ya. Biasanya kalau penyebab pada usia tua itu oleh karena penyakit kronis. Jadi kita tahu bahwa pada pasien-pasien geriatri itu kumpulan penyakit di situ ya. Jadi ada diabetesnya, ada hipertensinya, ya, ada jantungnya, semua itu berpengaruh pada sistem kekebalan tubuh, akhirnya terjadi anemia. Namanya anemia on chronic disease. Itu terbanyak pada usia tua. Tetapi fokus kita untuk prevention sebenarnya adalah pada usia remaja yang seperti saya katakan tadi bahwa pada usia remaja itu prevalensi anemia itu sekitar 32%. Memang laki-laki sekitar 12%, kemudian pada wanita sekitar 21%. Lebih banyak wanita dibandingkan dengan laki-laki. Kalau kita lihat prevalensi pembagian usia itu usia tua lebih banyak dibandingkan yang muda. Kalau yang muda biasanya penyebabnya oleh karena cacing biasanya pada usia muda. Kalau yang usia tua karena on chronic disease, pada perempuan biasanya oleh karena perdarahan atau karena defisiensi Fe. Dan defisiensi Fe ini sebenarnya bisa dicegah sebenarnya. Dengan pemberian ada program nasional dari pemerintah itu pemberian kapsul tambah darah. Gitu. Tadi disampaikan Dr. Zulfahmi bahwa anemia bisa juga terjadi pada orang-orang yang mengalami keganasan. Ya. Baik oleh keganasan sendiri atau mungkin justru oleh karena terapi yang diterima seperti radiasi itu justru orang-orang menyebabkan anemia. Bagaimana itu, dok? Ya, betul. Jadi anemia pada penyakit kanker itu bisa menjadi sebab, bisa menjadi akibat dari pemberian terapi yang diberikan. Jadi prevalensi anemia pada penyakit kanker itu cukup besar, sekitar 20-30%. Penyebabnya apa? Karena kita tahu bahwa anemia, khususnya anemia keganasan pada hematologi, itu akan menekan proses pembentukan sel darah, termasuk sel darah merah. Terjadi penekanan atau depresi, supresi daripada pembentukan sel darah merah yang menyebabkan anemia. Jadi, tetapi biasa contohnya misalnya leukemia. Leukemia itu yang terganggu sebenarnya adalah leukositnya, sel darah putihnya yang berlebihan. Tetapi karena sel darah putih yang berlebihan sehingga akan menekan sel-sel darah yang lain, komponen darah yang lain, dalam hal ini Hb-nya jadi rendah, trombositnya jadi rendah, sehingga menimbulkan anemia pada pada kanker, khususnya pada kanker-kanker hematologi. Tapi kanker padat juga dilaporkan demikian, bahwa terjadinya anemia pada kanker padat itu terutama pada depresi sumsum tulangnya oleh karena proses inflamasi. Baik, terima kasih. Saya kira kita sudah cukup banyak mendapatkan pencerahan dari Dr. Zulfahmi. Mungkin ada pesan terakhir, dok, bagaimana supaya kita semua bisa menjaga kesehatan, tidak sampai terjadi anemia. Ya, terima kasih Dr. Baskoro. Jadi mungkin dari kami pesan kami bahwa anemia itu atau penyakit kekurangan darah itu jangan disepelekan.
karena dampaknya terutama pada remaja ataupun ibu hamil itu dampaknya ke generasi berikutnya. Bisa dibayangkan kalau seorang ibu hamil yang anemia itu membuat bayi lahir rendah itu berpotensi untuk terjadi stunting. Stunting itu akan membuat terjadi pengurangan IQ yang sangat rendah juga, sehingga kualitas bangsa kita menjadi sangat lemah. Makanya fokus pemerintah saat ini itulah stunting, dan salah satu penyebab daripada stunting itu adalah karena anemia. Anemia ini sebenarnya anemia pada kehamilan itu sangat paling banyak disebabkan oleh karena defisiensi zat besi. Hal ini sebenarnya bisa dicegah. Jadi begitu. Jadi pesan saya, jangan sepelekan penyebab anemia, terutama anemia yang terjadi pada usia reproduktif. Ya, terima kasih Dr. Zulfahmi. Jadi dapat saya simpulkan bahwa anemia adalah sesuatu keadaan di mana seseorang kekurangan darah. Banyak sekali faktor penyebabnya, bukan hanya perdarahan, bisa jadi intake makanannya yang berkurang atau outputnya, atau karena gangguan proses pembentukan sum-sum tulangnya. Dan yang penting lagi adalah kita harus mengenali apa tanda-tanda anemia tadi yang dikatakan lemah, lesu, letih, lalai itu ya, juga harus kita kenali. Dan yang penting lagi adalah kita harus mengkonsumsi makanan sehat, makanan yang bisa meningkatkan kadar hemoglobin kita ya. Tadi sudah dijelaskan, harus makan buah-buahan, makan palm ya kalau salah, jus palm. Ya, saya kira itu bincang-bincang kita kali ini dengan Dr. Zulfahmi, spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi medik, pembahasan tentang anemia. Semoga apa yang kita diskusikan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.